Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budi Nur Jamal dengan NIM 210 5216188 dari kelas A2 offering 12AA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis pengujian beton keras yang termasuk dalam kategori non-destructive test untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak M. Mirza Abdillah Pratama, STMT. Baiklah, pada pengujian kali ini saya memberikan 5 pengujian, yaitu pertama hammer test, kedua impact echo test, ketiga carbonation test, keempat pulse echo test, dan kelima adalah ultrasonic pulse velocity test. Langsung saja, yang pertama yaitu hammer test. Hammer test merupakan alat yang digunakan untuk meneliti homogenitas beton. Alat rebound Schmidt Hammer merupakan alat untuk menguji kekerasan atau surface hardness permukaan benda keras sebagaimana halnya beton. Standar pengujian yang dipakai yaitu SMI 0344301997 tentang metode pengujian kotakan elemen struktur beton dengan alat palu beton tipe N dan NR, di mana alat hammer test dapat dilihat pada layar berikut. Baiklah, untuk prosedur pengujian hammer test di sini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pengujian. Untuk tahapan persiapan sendiri, yang pertama, pastikan alat sudah terkalibrasi. Kedua, pastikan data bagian beton yang akan dites, seperti elemen struktur, mau balok, kolom, atau plat. Yang kedua yaitu lokasi elemen struktur yang akan dites. Ketiga, menentukan ketentuan benda uji. Untuk kolom dan balok minimal tebalnya 125 mm. Untuk plat dan dinding minimal tebalnya yaitu 100 mm. Keempat, permukaan beton yang akan diuji harus padat, rata, dan halus. Kelima, permukaan yang akan dites harus kering. Keenam, beton yang akan dites tidak boleh terlapisi plesteran atau asian. Ketujuh, menentukan titik tes. Kedelapan, pengujian tidak diizinkan apabila di bawah permukaan beton terdapat batang tulangan dengan selimut kurang dari 20 mm. 9. Jarak masing-masing titik bacaan tidak boleh lebih kecil dari 25 mm. Terakhir, luasan area uji minimum yaitu 100 kali 100 mm persegi. Lalu untuk tahapan pengujian pada hammer test dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, plumber ditekan secara perlahan-lahan pada titik tembak dengan tetap menjaga kestabilan arah dari alat hammer. Kedua, lakukan pengetesan terhadap masing-masing titik tembak yang telah ditetapkan dengan cara yang sama. Ketiga, posisi tembakan menentukan cara baca pada tabel yang terlampir pada alat. Jadi, jika sudah menguji pada titik-titik yang telah diterapkan, nantinya akan dianalisis menggunakan tabel pada setiap titiknya. Nah, berikut ini adalah ilustrasi hammer test-nya. Gambar pertama mempersiapkan alat hammer test dan pastikan sudah terkalibrasi. Gambar kedua melakukan pengujian dengan menekan pelanggar secara perlahan-lahan. Dan gambar ketiga, jika pelanggar telah ditekan, maka tekan tombol pada samping alat. Nah, ini adalah alatnya. Pengujian yang kedua yaitu impact echo test. Impact Echo Crowd Thickness Tester AMTEST H61 adalah impact echo thickness tester yang didasarkan pada prinsip dampak echo untuk mendeteksi rongga atau cacat pada struktur beton. Alat ini juga dapat menampilkan bentuk gelombang gema yang dampaknya dapat secara langsung menampilkan bentuk gelombang di situs, sehingga memudahkan untuk mengamati efek benturan dan memastikan keakuratan hasil pengujian.
Alat dari Impact Eco Test dapat dilihat pada layar, dan standar pengujian yang dipakai yaitu ASTM C13815 tentang metode uji standar pengukuran kecepatan gelombang P dan ketebalan plat beton menggunakan metode Impact Eco. Untuk prosedur pengujiannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik pengujian. Jarak antara titik pengujian pada benda uji di laboratorium adalah 10 cm. Jika di lapangan, yaitu 50 cm. Kedua, menentukan kecepatan gelombang P. Ketiga, melakukan pengujian pada titik yang telah ditentukan. Keempat, dilakukan dengan menekan penumbuk yang telah dihubungkan dengan transducer penerima. Kelima, hasil pengujian berupa gelombang R maupun P, spektrum frekuensi dan amplitude yang dapat dilihat pada layar monitor. Keenam, data tersebut lalu dianalisis dan dicocokkan dengan karakteristik dari spektrum frekuensi dan amplitude. Nah, ini adalah ilustrasi pada saat pengujian Impact Eco Test. Selanjutnya yaitu pengujian carbonation test. Tujuan dari carbonation test ini adalah supaya dapat diketahui bagaimana kualitas selimut beton dalam melakukan perlindungan terhadap tulangan baja yang di dalamnya. Proses karbonasi menetralisir kondisi basah pada dalam beton. Jika selimut beton seluruhnya telah terkarbonasi mencapai tulangan baja di dalamnya, maka baja tulangan di dalamnya akan segera terkorosi ketika udara lembab dan oksigen mencapai tulangan. Dan standar pengujian yang dipakai yaitu IS 516 Part 5 Section 3 2021 mengatur tentang pengujian non-destruktif beton atau uji kedalaman karbonasi. Di mana ilustrasi dari pengujian carbonation test dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Untuk warna ungu, jika beton berwarna ungu, maka berarti uncarbonation zone atau zona daerah ini tidak mengalami karbonasi. Jika warna ungu muda, yaitu semi carbonation zone atau antara mengalami dan tidak. Dan yang terakhir, yaitu beton tidak mengalami perubahan warna, berarti mengalami karbonasi. Daerah tersebut mengalami karbonasi. Untuk prosedur pengujiannya, yaitu yang pertama, pengujian dilakukan menggunakan larutan penoltelium untuk mengetahui kondisi beton tersebut. Kedua, larutan penoltelium pada beton dengan cara menyemprotkannya. Ketiga, pada beton yang telah terkarbonasi, larutan penoltelium tidak mengubah warna beton yang disemprot atau netral. Dan yang keempat, jika beton tidak mengalami karbonasi, maka beton akan berubah warna menjadi ungu seperti yang ditunjukkan pada foto di bawah ini. Nah, berikut adalah ilustrasi carbonation test, di mana jika tidak mengalami perubahan warna, berarti ia terkarbonasi. Jika mengalami perubahan warna, yaitu ungu, berarti ia tidak terkarbonasi. Selanjutnya, pengujian Pulse Eco Test. Pulse Eco Test adalah sebuah pengujian terhadap beton yang bersifat non-destruktif test dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk dapat menemukan kerusakan ataupun kecacatan pada objek uji atau beton yang diuji. Dan standar pengujian yang dipakai yaitu ASTM C59702 tentang metode uji standar untuk kecepatan rambat gelombang ultrasonik melalui beton, di mana alat Pulse Eco Test dapat dilihat pada layar. Lalu untuk prosedur pengujian Pulse Eco Test sendiri dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemancaran gelombang ultrasonik. Kedua, gelombang tersebut akan merambat pada beton yang diuji. Ketiga, alat akan menghasilkan data pengujian berupa 3 dimensi. Dan yang terakhir,
Hasil pengujian yang berbentuk tiga dimensi tadi akan membantu dalam melakukan pembacaan pengujian, sehingga kerusakan ataupun kendala pada beton dapat kita ketahui. Nah, berikut ini adalah ilustrasi pada saat pengujian push echo test pada beton. Selanjutnya yaitu pengujian yang terakhir, ultrasonic pulse velocity test. Ultrasonic pulse velocity test atau biasa disingkat dengan UPVT adalah suatu uji tidak merusak atau non-destructive test atau NDT untuk mengidentifikasi mutu integritas beton dengan pendekatan rambat gelombang ultrasonik pada beton. Standar pengujian yang dipakai yaitu ASTM C59702 tentang metode uji standar untuk kecepatan rambat gelombang ultrasonik melalui beton, di mana alat ultrasonic pulse velocity test dapat kita lihat pada layar berikut ini. Prosedur pengujian ultrasonic pulse velocity test atau UPVT dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran waktu tempuh gelombang ultrasonik yang merambat pada struktur beton. Kedua, gelombang ultrasonik disalurkan dari transmitter yang ditempatkan di permukaan beton melalui material beton menuju receiver. Dengan waktu tempuh yang ada, dapat diukur oleh readout unit portable unit non-destructive indicator tether dalam M detik. Keempat, kecepatan gelombang ultrasonik dalam material beton dapat dihitung, yaitu tebal beton dibagi dengan waktu tempuh. Kelima, cepat rambat gelombang ultrasonik di dalam beton dikorelasikan kepada nilai kepadatan beton. Keenam, korelasi dilakukan kembali untuk mendapatkan mutu beton berdasarkan grafik empiris hubungan kecepatan rambat gelombang dengan mutu beton. Berikut ini saya lampirkan mengenai ilustrasi pengujian UPVT pada beton yang ada. Sekian presentasi saya mengenai pengujian beton keras pada kategori non-destructive test. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.